warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nari sabhan tawila. Wa yaqulu azza wa jalla innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu khalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa yaqulu azza wa jalla walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa yaqulu aidan watrukul bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aslaha ma bainahu wa bainan nas man aslaha bainahu wa bainallah aslaha bainahu wa bainan nas atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah sejak hari Kamis kemarin dan sebagian Jumat yang datang di sini sampai sekarang. Allah masih beradakan kita di tempat yang sangat mulia ini. Datang dari berbagai macam penjuru, dari Sabang sampai Merauke. Dengan menempuh jalan baik udara, daratan, laut dan sebagainya. Pembiayaan sebagian sederhana, sebagian cukup besar. Hanya Allah yang mengetahui pengorbanan masing-masing kita ini. Yang jelas hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita kerjakan ini targetnya adalah kelihatannya kita datang kemari berfikir dan berfikir bagaimana ini kerja semakin maju, semakin banyak umat yang bisa kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang yang kita fikirkan senantiasa. Tapi sebenarnya target akhir dari apa yang kita kerjakan, bukan target akhir, bahkan awal sampai akhir adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, 6 sifat yang lagi dan lagi kita ulang-ulangi. Yang tadinya pertama hampir 100 sifat diletakkan oleh Syekh Ilyas rahimahullah. Diperkecil lagi boleh menjadi 36 sifat. Akhirnya diseleksi sampai 6 sifat. Yang kita muzakarahkan lagi dan lagi. Ini sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Tapi ini sifat tidak akan datang kecuali dengan 3. Pertama kita dakwahkan, yang kedua kita latih, dan yang ketiga kita mendoa. Tanpa 3 ini tidak akan wujud itu sifat dalam diri kita. Bagaimana keyakinan kepada Allah tertanam dalam diri kita, dakwahkan itu iman kepada orang lain. Tapi kita sendiri hadir latihan untuk menta'alluqkan diri kita senantiasa kepada Allah. Kemudian kita mendoa sebagai doa Nabi SAW, Allahumma nas'aluka imanan yubashshir qalbi. Ya Allah, aku minta iman yang betul-betul merasuk ke dalam jiwaku ini. Begitu pula kecintaan kepada sunnah Nabi SAW tidak akan datang dalam kehidupan kita kecuali kita dakwahkan setiap hari pentingnya sunnah Nabi SAW. Dan kita latih, kita sendiri mengamalkan itu sunnah 24 jam. Kemudian mendoa, ya Allah, Allah merzukni kamal mutaba'ah li sunnati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi targetnya bagaimana saya semakin hari semakin beriman pada Allah. Bagaimana semakin hari saya semakin cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salat yang khusyuk dan khudu. Di mana dengan itu salat hidup kita akan baik, akan teratur. Wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bagaimana supaya dengan salat saya ini menghentikan saya dari perbuatan fahsya. Fahsya itu pacaran, perselingkuhan, zina dan sebagainya. Berpakaian telanjang. Mungkar, perkelahian, perampokan, perjudian, minum dan sebagainya itu mungkar.
Begitulah bagaimana salat saya ini betul-betul selain mencegah daripada kemungkaran, mampu itu salat kita gunakan sarana untuk menarik nusratullah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan bagaimana itu salat betul-betul obat yang akan menghilangkan kegundah gulanan dalam hidup dan kehidupan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gelisah, gundah gulana. Idza masal syarru jazua. Kalau mendapatkan kesusahan semakin gelisah. Wa idza masal khairu manu'a. Kalau mendapatkan kenikmatan, kebaikan, rezeki yang banyak, mobil yang baru dan sebagainya, kedudukan yang tinggi, manu'a. Manu'a ini artinya apa? Mengurung diri. Tidak lagi membaur dengan masyarakat. Manu'a dalam bahasa Buya Hamka rahmatullah alaih yang telah menyelesaikan tafsir Al-Azhar dalam penjara. Semoga Allah mengangkatkan derajat beliau. Salah satu ulama yang saya rasakan banyak membina kehidupan saya walaupun hanya melalui buku-buku beliau yang sering saya baca. Dalam tafsir Al-Azhar beliau menjelaskan manu'a di sini adalah di saat manusia belum mendapatkan kenikmatan, hidupnya terbuka. Sebelum pilkada, pilpres, di mobil terbuka, dia melambaikan tangannya dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau sudah mendapatkan jabatan, mulai kaca mobilnya hitam, pagarnya tinggi, ada bodyguard, ketemunya susah, jadi manu'ah. Begitu pula hati Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia miskin membaur dengan masyarakat biasa. Tapi kalau sudah kaya, sudah jarang, jadi manu'ah. Membatasi dirinya tidak lagi bergaul dengan orang-orang. Harta tidak mau lagi berbagi dia. Begitulah tabiat manusia. Kalau mendapatkan kesusahan, dia semakin gelisah, mendapatkan kenikmatan, tidak mau berbagi. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Maka bagaimana sholat kita ini betul-betul mampu untuk mengobati kegundah gulanaan. Itu sholat menjadi pengendali dalam kehidupan saya, menyebabkan saya nggak pernah stres dalam kehidupan, apalagi bunuh diri. Dan dengan sholat yang saya kerjakan dengan aktif, apalagi berjamaah 5 kali sehari semalam, saya tidak menjadi manu'ah. Tetap, walaupun gubernur, tetap sholat berjamaah, sehingga mudah dijumpai. Walaupun dia presiden, mudah dicari. Susah ke istana, nggak apa-apa, ketemu di masjid. Memang pemerintah yang baik adalah yang datang ke pintu ulama. Dan ulama yang jelek yang datang ke pintu pemerintahan. Maka dia presiden, gubernur, bupati dan sebagainya, dengan sholat dia nggak pernah manu'ah, senantiasa berjumpa dengan umat. Dia kaya, mudah berjumpa, ada senantiasa di masjid. Bahkan Imam Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Orangnya ganteng. Pakaiannya mewah. Minyak wanginya juga khusus. Istrinya lebih 100. Ganti-ganti istri. Orang ingin mendapatkan keberkahan, mendapat zuriat daripada zuriat Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali ingatkan, jangan kalian kawinkan putri kalian dengan anakku ini. Tapi mereka tetap ingin kawinkan. Nanti setelah dikawin punya anak, cerai nggak apa-apa. Yang penting mendapatkan keberkahan daripada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang bukan arogan dia, bukan memanfaatkan keturunan sebagai keturunan Nabi SAW untuk pelampiasan nafsu seks, tidak. Hidup beliau senantiasa terbuka, tidak manu'ah. Pakaian bagus. Jumpa dengan Yahudi, pakaiannya compang-camping. Bertanya, Hasan, betul kau punya kakek Rasul? Betul, dia Rasulullah SAW. Betul apa yang dia katakan? Ad-dunya silmu wa jannatul kafir. Ad-dunya silmu mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara orang beriman, surganya orang kafir. Dan ini hadis-hadis sahih, Muslim yang meriwayatkan. Yang bilang dhaif, saya tampar. Hadisnya sahih, Imam Muslim meriwayatkan. Betul itu hadis.
Tapi kenyataannya mana? Aku sekarang miskin. Baju kau compang-camping, kamu kaya. Maka Sayyidina Hasan menjelaskan dua. Yang pertama beliau katakan itu adalah ditinjau dari kehidupan nanti di akhirat. Kalau Allah tahu apa yang Allah siapkan buat kamu di neraka, maka kamu sekarang seperti orang di sorga saja. Dan kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat aku nanti di sorga, pakaian aku seperti ini masih pakaian orang penjara dibanding di sorga saja. Kemudian yang kedua, beliau katakan, kenapa saya berpakaian bagus ini? Supaya orang miskin tahu saya kaya. Supaya orang miskin tahu saya orang kaya. Sehingga orang miskin mengejar dia, dia kasih duit. Memang orang yang suka ngasih duit. Suka berbagi dia. Berapa ribu dirham saja dikasihkan. Jadi bukan berarti dengan kekayaan dia sengaja dia punya sandal jepit saja. Bajunya nggak mau diganti. Baju gamis sudah 10 tahun jadi karpun itu juga gamisnya. Padahal sekarang ada baju namanya Haramain, ada baju yang bagus-bagus, nggak mau beli dia. Supaya jangan ketahuan jangan ketahuan dia kaya sehingga karpun jangan minta duit sama dia. Ini bukan. Nabi nggak suka orang kaya yang punya duit nggak mau beli baju baru. Bertahan dengan baju lama itu bukan zuhud, namanya bakhil. Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, seseorang ingin punya baju baru, ingin punya sandal baru, bagaimana? Apakah itu dia? Nabi katakan tidak. Bahkan Nabi sabdakan, innallaha yuhibbu ayyaru athara ni'amihi fi 'abdihi. Allah suka untuk melihat ada bekas kesan nikmat dalam diri hambanya. Dia punya duit ratusan juta, dia beli baju baru, Nabi suka. Sehingga kesan Allah punya nikmat itu ada pada hamba. Baju lama dia sedekahkan. Maka selama baju lama dia sedekahkan dan dipakai itu orang miskin tadi, itu baju memohonkan istighfar, memohonkan ampun kepada orang kaya. Kalau dia nggak beli baju baru, kapan orang miskin menikmati baju pemberian? Maaf nih, dia punya gamis made in Indonesia mamanya kan. Harganya mungkin 100.000. Lantas dia pergi ke Saudi, ada Haramain harganya 300.000, dia beli nggak apa-apa. Nggak salah beli baju 300.000, maaf. Karena dia punya duit 100 juta. Lain kalau dia nggak punya duit berhutang, salah itu namanya. Memaksakan itu tidak. Maka baju yang made in Indonesia dia kasihkan buat temannya. Dan 100.000 tadi. Maka selama temannya masih memakai, itu baju mohonkan istighfar pada dia. Dan Allah senang sama dia karena Allah melihat ada kesan nikmat yang Allah perlihatkan pada itu hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Hasan enggak manua dia. Tapi tujuannya berpakaian bagus tadi bukan untuk dipuji, supaya orang miskin tahu. Dikejar, dikasih. Allah enggak suka orang kaya, sengaja kaya, tapi pakai mobil butut terus. Sehingga minta ngantarkan masyayikh enggak bisa. Ngantarkan karkun enggak bisa, alasan mobil saya butut, Pak. Kapan Avanzanya diganti dengan Pajero dan lain sebagainya? Maaf. Bukan untuk sombong, tidak. Suatu saat nanti kita memerlukan untuk mengantarkan teman-teman. Avanzanya kasihkan. Mungkin buat Ustadz yang baru pertama kali bikin pondok nggak punya duit, kasihkan. Ustadz gunakan Avanza saya. Nggak salah, maaf. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Sayyidina Hasan baju. Tujuannya supaya orang tahu saya nikahi dan dia mau berbagi. Nah, kita ingin bagaimana sholat saya menghantarkan saya kepada perkara yang demikian. Bagaimana sholat saya menghilangkan kegundah gulangan. Dan sholat saya nanti ketika datang kenikmatan saya bukan menjadi orang yang manua, terus membawa di tengah-tengah masyarakat. Ada pertemuan, mungkin Jurkudama sekarang, atau Istima. Dia keluarkan biaya sampai ratusan juta. Banyak karkun datang. Tapi masyarakat sekitar jarang datang. Mereka tahu ini perkumpulan orang bergamis. Perkumpulan orang pakai gamis, pakai sorban. Nah, mereka pun malu untuk hadir. Dan gak kuat barangkali untuk duduknya sampai 2-3 jam dengar bayan. Sekarang bulan Maulid ada, Isra Mi'raj. Kenapa kan kita mengadakan perayaan Maulid, perayaan Mi'raj? Maaf, kita undang orang kampung yang tadi potongkan kambing, potongkan sapi. Gunakan uang 50 juta rupiah juga. Dari itu Ustadz panggil dia. Kasih amplop agak gede. Saya ingatkan kepada pengurus masjid di tempat saya, di markas. Baik di Banjarmasin atau di Bentok sana, saya katakan orang ngasih khotib berapa di masjid kita, di masjid orang lain. 500.000 Ustaz. Itu orang 200.000. Kita kasih 500. Kalau ada uang kasih khotibnya 1 juta. Senang nggak Pak? Ulama dikasih duit 1 juta Pak? Senang. Jangan sampai jadi kartun, jadi bakhil. Ustaz, terima kasih Ustaz lah. Mudah-mudahan kan keikhlasan Ustaz
di masjid tablik kami. Allah semua terima. Hadirin yang Allah, itu bukan akhlaknya orang tablik. Mujahadahkan diri kita itu adalah kewajiban kita. Saya bermujahadah, tapi untuk memujahadahkan orang lain itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, kita datang, mau dikasih amplop, maaf, terima kasih banyak, salurkan ke masjid, kita silakan. Tapi ketika khatib yang bukan orang tablik datang ke masjid kita, kasih lebih banyak dia. Bersedia tuan? Insya Allahnya lemas, berarti banyak yang nggak ngasih. Maaf. Hadirin, berarti sholat kita masih menjadikan kita manua, masih kita menjadi manua. Karkun kalau banyak problem datang kepada Ustadz, kalau mendapatkan kenikmatan dia lupa, lupa berbagi. Ustadz doakan Ustadz, saya punya proyek ini masih macet lagi, doakan. Nangis datang. Setelah berhasil lupa dia, lupa kepada yang mendoakan, maaf. Ini yang dikatakan manua. Berarti sholat saya belum mencapai target. Nah, bagaimana sholat kita sampai ke sana? 3 caranya. Dakwahkan itu sholat. Dakwahkan pada. Latihan diri kita sendiri bagaimana sholat kita kerjakan dengan benar. Jangan sampai masbuk, apalagi ada Facebook dan sebagainya. Kita kerjakan. Merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Kalau kartun itu masbuk sholat dia. Sehingga beberapa ibu di beberapa tempat lapor kepada kita sendiri. Ustadz maaf ya. Kok yang saya perhatikan yang terlambat sholat itu kebanyakan yang pakai sorban, yang pakai gamis. Ya malu. Kok karkun jadi masbuk? Keajaiban dunia yang ke-9 kalau karkun nggak tahajud malam hari. Ya. Nggak bangun malam. Seakan-akan nggak rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Latihan. Kemudian doa, ya Allah, mudahkan saya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk dan khudu. Begitu pula hadirin ilmu ma'azikir. Ukurannya saya, bagaimana supaya saya semakin semangat untuk belajar dan belajar. Karena iman kita, ibadah kita, tidak akan diterima oleh Allah tanpa keilmuan. Asas agama adalah ilmu dan iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Beriman mengenal Allah, berilmu melaksanakan perintah Allah. Bagaimana cara melaksanakan perintah Allah? Kalau 2 ini ada, baru diangkatkan derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Siapa yang akan diangkatkan derajatnya oleh Allah? Orang yang beriman dan berilmu. Beriman mengenal Allah, mengetahui dan merupakan ketentuan Allah, dan berilmu tahu bagaimana saya bersikap atau melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan orang itu kaya, Allah. Yang menjadikan dia miskin siapa? Juga Allah. Berilmu, tahu apa perintah Allah saat saya kaya, dan apa perintah Allah saat saya miskin. Saat saya miskin. Datang satu bongkah emas kita dapatkan rezeki di jalan, atau kita pergi ke hutan di Papua sana. Ada orang dulu. Dia gunakan ekskavator dia, buruh, kerja. Dia dapatkan bongkahan batu. Ternyata itu emas. Yakinkan bahwasanya beriman, ini emas dari Allah. Tapi apa perintah? Allah Subhanahu Wa Taala. Datang sakit, yakinkan, beriman. Yang memberikan sakit siapa? Allah. Berilmu apa perintah Allah kepada saya. Jadi mulai Ibrahim kan dalam bayan Qudamah berkali-kali jelaskan pentingnya iman, pentingnya ilmu tersebut. 2, landasan daripada ini agama, beriman dan berilmu. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu belajar dan belajar itu ilmu tersebut. Ilmu yang menyebabkan Allahu Akbar. Kita semakin hari semakin kenal pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Hanya orang yang ada rasa takut kepada Allah, itulah yang namanya ulama. Jadi keilmuan kita pelajari memang, bagaimana cara wudhu, sholat, puasa dan sebagainya kita pelajari. Tapi target daripada ilmu bagaimana semakin saya berilmu semakin ada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana keilmuan saya tadi menghantarkan saya semakin hari semakin dekat dengan Allah. Amman huwa qanitun an al-lail sajidan wa qa'iman
Apakah orang yang taat di tengah malam? Taat di siang hari itu biasa, karena banyak orang lihat. Tapi yang luar biasa adalah qanitun ana al-lail, taat di tengah malam. Taat di tengah malam. Sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri di hadapan Allah. Yahdul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Takut akan kehidupan akhirat, takut akan neraka dan mengharapkan surganya Allah. Setelah Allah menceritakan orang yang tegar di malam hari, taat enggak berbuat maksiat di tengah malam, rajin untuk sujud dan ruku di hadapan Allah, semakin cinta kepada akhirat, takut akan neraka, baru Allah berikan komentar, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, ini istifham istingkari. Katakan tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu itu siapa? Orang yang semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Semakin rajin salat tahajudnya tersebut. Begitu pula hati menjadi Allah Subhanahu wa taala, keilmuan dia. Dan iman dia semakin mencegah dia untuk perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula zikir. Bagaimana ini dakwahkan? Kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mau belajar? Saya sekarang mau sholat yang benar, belajar bagaimana cara berwudu benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana nanti saya ketika mau dagang, bagaimana cara dagang yang benar, dan sebagainya. Dagang. Kemudian kita dakwahkan, kita praktek dan kita mendoa. Begitulah sifat ikramul muslimin, ikhlas dan juga dakwah. Semua tersebut hadirin, targetnya adalah untuk diri kita. Tapi nggak akan dapat itu dalam sifat tanpa kita dakwah. Kita dakwah. Jadi kita dakwah pergi kemana-mana, targetnya adalah diri saya sendiri. Nah kita kumpul di sini nih, 4 bulan, setiap nanti kumpul lagi. Nanti kita berangkat lagi, adakan lagi. Tujuan ini semua adalah diri saya sendiri. Karena Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah dalam agama kami akan berikan hidayah kepada mereka. Hidayah itu hadirin bertahap-tahap. Makanya kita doa terus, ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Wajib 17 kali sehari semalam. Orang kafir katakan orang beriman, orang Islam ini kan sesat dia. Ada pendeta Nasrani yang mengatakan orang Islam ini sesat. Karena tiap hari berdoa, ihdinas shiratal mustaqim. Kalau mereka dapat hidayah, ngapain lagi doa? Mereka nggak ngerti. Hidayah itu peringkatnya banyak kan. Ya Allah berikan saya hidayah, saya nggak bisa baca Quran. Tadinya dia malas baca Quran, baca Quran terus. Ya Allah berikan saya hidayah, saya ingin baca Quran. Akhirnya dapat hidayah dia, semangat baca Quran. Berikan hidayah ya Allah, akhirnya dia semangat menghafal Al-Fatihah. Akhirnya ngapal 10 surah. Doa lagi, akhirnya dapat hidayah untuk menghafal 1 juz. Dapat hidayah lagi menghafal 2 juz. Akhirnya dapat hidayah menyempurnakan. Doa lagi ya Allah berikan saya hidayah. Akhirnya dapat lagi rajin lagi mempelajari tafsir Al-Quran. Doa lagi, begitu. Bahkan Nabi SAW nggak sesat, Pak. Tapi kita salah. Wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad ingat, Allah telah dapatkan kamu dalam keadaan sesat. Allah berhidayah pada kamu. Tidak. Nabi nggak pernah sesat dalam kehidupan dia. Setiap Nabi Allah katakan, wastana'tuka li nafsi, wahai Musa, kehidupan kamu sudah aku rancang. Kehidupan semua Nabi dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Nabi sesat, enggak. Tapi kenapa Allah katakan wajadaka dhallan fahada? Baca tafsir. Nabi kita Muhammad SAW, Allah bimbing kita, beliau enggak pernah nyembah berhala. Tapi beliau berpikir bagaimana cara membimbing umat, enggak tahu jalan. Umat yang dalam keadaan kacau, saling membunuh, merampok dan sebagainya, wanita disia-siakan. Maka Nabi pergi ke Gua Hira. Kepergian Nabi SAW ke Gua Hira bukan benci kepada masyarakat, tidak, mencari solusi. Bagaimana cara bisa memperbaiki umat? Bingung beliau. Bingungnya nggak tahu cara mengajak Abu Jahal, Abu Lahab dan lain itu bagaimana. Akhirnya fahad, Allah berikan hidayah. Diberikan hidayah bagaimana cara membimbing umat. Jadi untuk mengajak orang juga perlu hidayah. Ada 5 orang. Ini karakternya begini, ini karakter begini. Perlu hidayah. Nggak bisa kita samakan. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Si fulan senangnya dipuji dia. Baru dapat. Si fulan senangnya kita tampar dulu baru dapat hidayah, bisa juga. Cara masing-masing. Satu orang pegulat kuat dia, sombong. Nabi ingin dia dapat hidayah. Dia ajak Nabi tantang untuk bergulat. Nabi hadapi, banting. Dapat hidayah dia. Mungkin dengan kelembutan dengan dapat hidayah, dengan dibanting dapat hidayah.
Itu semua daripada Allah. Pemerlukan ihdinas shiratal mustaqim, berikan hidayah. Ini 5 orang nih. Bagaimana? Apakah ini dengan kelembutan, apakah ini dengan tamparan, apa ini dengan dipenjarakan dulu dan sebagainya. Itu semua memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tapi targetnya adalah diri saya sendiri, diri saya sendiri. Kelihatannya untuk orang lain, tapi sebenarnya target utama adalah ukurannya saya sendiri. Kenapa harus umat berangkat 3 hari, 40 hari, suruh jadi mutakalim dan sebagainya, keluar negeri dan sebagainya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, masyayikh kita katakan, hari ini umat, Pak, kita ingin melatih bagaimana supaya anak saya ini jadi pemanah yang handal, tepat sasaran, yang merah di tengah. Tapi dia megang panah aja malas, bahkan kadang-kadang ketakutan. Nah, untuk itu hari pertama itu anak kita senangkan dulu dengan mana? Anak, mari jalan-jalan, mari jalan-jalan. Bawa panah dia. Nanti lihat burung, panah ke atas, tolong, yang penting senang mana dia. Sasarannya nggak jelas. Tapi itu anak diselangkan, masya Allah, itu otot kamu bagus, diselangkan. Tapi manahnya sembarangan, kita selangkan. Setelah dia senang, Abi kapan menah lagi, Bi? Panah lagi? Ya, nanti kita jalan-jalan lagi. Setelah dia senang, baru kita buatkan lingkaran yang besar, gede, merah. Nah, coba fokuskan diri kamu kepada lingkaran yang gede ini. Panah, masuk. Lingkarannya gede, diameternya hampir 5 meter. Hampir 5 meter, masuk. Lama-kelamaan kita kecilkan lagi, dari 1 meter saja. Mulai dia fokus lagi. Kecilkan lagi 0,5 meter lagi. Dikecilkan lagi diameternya sampai tinggal 5 cm saja. Terakhirnya titik yang merah itu. Dan tepat. Tapi di awalnya dengan, sama kita juga, jalan ke negara jauh, jalan sana kemari. Tapi titik terakhir nanti, kita mulai pikir Indonesia sendiri. Mulai berat. Nanti ke provinsi sendiri. Yang lebih berat lagi kabupaten sendiri. Lebih berat lagi nanti kecamatan sendiri. Orang tahu. Yang lebih berat lagi sekarang istrinya sendiri. Karena seharusnya yang buatkan SKCK, kalau dulu SKKB, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Dulu namanya SKKB. Sekarang SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Itu yang bikin bukan Mabes Polri seharusnya. Yang bikin istri. Seharusnya yang bikin siapa? Istri. Karena istri yang lebih tahu suami saya ini dusta atau tidak. Orang tinggalnya di Irian, di Papua sana, di Wamena sana. Ketika mau berangkat ke luar negeri, minta surat SKCK-nya di Mabes Polri. Padahal orang Mabes Polri nggak tahu dia tinggal sana. Yang tahu kan istrinya, kelakuan dia tersebut. Maka mendakwain rumah kita nanti lebih berat. Mendakwain istri lebih berat lagi. Nanti terakhirnya mendakwain diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka target dari dakwah ini semua adalah diri kita, Pak. Ukurannya, saya ini sudah berhasil belum dalam dakwah? 6 sifat itu wujud belum? Yakin saya semakin nampak enggak? Begitu sunnah Nabi kita Muhammad SAW semakin nampak. Sholat saya bagaimana? Jangan sampai kita masbuk. Semakin semangat enggak saya belajar untuk ilmu agama? Semakin mencintai orang alim atau tidak? Semakin mencintai orang alim atau tidak? Dengan keberadaan saya dalam dakwah 10 tahun, 20 tahun, apakah saya semakin dekat dengan ulama, semakin cinta atau semakin benci kepada ulama? Sehingga dalam 10 tahun terakhir ini tatanan tabligh sudah dirusak. Karena dai-dai merasa dia lebih hebat daripada alim ulama. Padahal target dakwah kita ini ada selain daripada dakwah di umumnya, kedekatan dengan ulama dan habaib perlu kita galakkan. Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaihi, Allahu Akbar, keilmuannya luar biasa, Pak. Keilmuannya luar biasa. Begitu pula kesufian beliau juga luar biasa. Tapi tetap mendekati alim ulama. Bertanya kepada ulama-ulama dia apa? Merendahkan dia, berkunjung. Bahkan semua ulama beliau muliakan, beliau hormati. Beliau hormati. Keponakan beliau sendiri, Muhammad Zakaria, keponakan. Ulama, beliau hargai. Bahkan beliau minta, tolong buatkan kitab Fadilah Amal. Syekh Ilyas mampu untuk menulis kitab Fadilah Amal, Pak. Jauh hafalan hadisnya lebih banyak daripada Muhammad Zakaria, tapi beliau manfaatkan, dekati. Bahkan ketika sudah dakwah berkembang dan berkembang, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ilyas terpikir. Tadi Pak Muslim sudah sampaikan, kalau saya baca dalam Sirah Nabawiyah,
Sahabat Nabi berangkat kasih panji, bendera kecil, bendera perang di bawah. Nah sekarang bagaimana kalau jamaah-jamaah yang kita berangkatkan ini kasih panji juga? Berapa besok jamaah akan diberangkatkan? 20 jamaah kasih panji satu, dipegang oleh amirnya, dibawa. Dan ini ada dalam hadits sahabat. Tapi bila bertanya pada ulama, bahkan keponakan ditanya, mau Zakaria ditanya, Zakaria, bagaimana? Ini kan sunnah Rasul. Aku ingin memberikan panji-panji kepada jamaah itu. Mau Zakaria berpikir, beliau katakan, paman, sekarang semua pergerakan sudah punya bendera. Semua pergerakan sudah bawa bendera, punya bendera masing-masing. Kalau antum ngasih bendera juga kepada orang tabligh, berarti tabligh punya bendera sendiri. Bisa dipahami? Sehingga seakan-akan tabligh punya kelompok sendiri, punya bendera sendiri. Maka beliau tinggalkan. Pada itu sunnah Nabi SAW memberikan bendera. Tapi kenapa saat ini kalau saya pakai bendera, sementara orang sudah pakai bendera masing-masing, maka beliau tinggalkan. Ini nanti membuat satu kelompok. Untuk dulu kenapa Nabi kasih bendera? Karena ada keperluan dan sebagainya. Sekarang kalau kita kasih bendera ternyata sama, oh ini bendera. Sama masyayikh kita di Pakistan melarang kartun pakai sorban hijau. Kami dilarang, kami santri di Pakistan dilarang untuk pakai sorban hijau. Karena pakai sorban hijau waktu itu pada sunnah Nabi pakai sorban hijau. Tapi di Pakistan, di India sorban hijau itu alamat daripada ciri daripada satu kelompok sufi namanya Brelwi. Brelwi, mereka kebanyakan menyembah kuburan. Terkenal kalau orang pakai sorban hijau berarti Brelwi dia. Maka waktu kita semangat ingin pakai sorban hijau, tapi kita tahan. Karena sedang dipakai oleh kelompok lain yang menjadikan ciri khas mereka tersebut. Walaupun keponakan beliau hargai. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta, semakin sayang kepada alim ulama. Tanyakan, keilmuan saya sudah menghantarkan saya kepada cinta kepada ulama atau tidak? Saya sering terkesan kepada almarhum ayah saya. Beliau tadinya buruh, kemudian mulai buka toko dia, mulai berdagang kecil-kecilan. Penghasilan pun ya pas-pasan. Punya sepeda ontel dan saya sering ikut pulangnya naik sepeda ontel dengan beliau. Kadang-kadang saya juga berkali-kali jatuh di sepeda. Ayah saya punya kebiasaan bagus dia. Kalau pulang, nanti mampir di penjual pisang goreng. Dulu nggak banyak seperti sekarang. Dia jual pisang goreng. Orang Banjar, orang Jawa juga jarang waktu itu di Kalimantan. Ya tahun 70-an. Ayah saya beli pisang goreng 10 biji atau 5 biji sudah dengan kemampuan. Nanti mampir ke rumah orang alim. Sebelum sampai ke rumah, datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada hadiah saya pisang goreng 5 atau 10 biji. Silahkan. Ulama tadi pun senang, panas. Masalah Yusuf, terima kasih Yusuf. Dia makan separuh. Ketika sampai separuh, ayah saya bilang, Pak Ustadz, minta maaf Ustadz. Bisa nggak separuhnya saya minta lagi? Oh ya kasih, Lutfi kamu makan, beliau kata. Lutfi kamu makan. Nanti ulamanya minum lagi. Separuh, kasihkan lagi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kecintaan pada ulama cukup besar. Dan siapa saja insya Allah yang menghormati ulama, anaknya pasti insya Allah akan diulamakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, maksudnya sifat dari ilmu ma'zikir, bagaimana semakin hari kita semakin untuk belajar dan semakin menghormati alim ulama. Orang Madura punya kelebihan, maaf hadirin. Walaupun dia minum mabok, Pak. Orang Madura minum mabok. Tapi kalau jumpa orang alim, dan kebetulan dia nggak pakai kopiah, nggak pakai kopiah. Habis minum nggak pakai kopiah, maaf. Kalau ketemu ulama, assalamualaikum Pak Yai. Betul nggak gitu? Coba tanya orang Madura sini. Abdul Somad mana Abdul Somad? Mana Abdul Somad dari Madura? Atau salah seorang Madura diri, Pak? Diri. Betul nggak gitu? Dia minum mabok, tapi kalau ketemu Kiai, assalamualaikum Pak Yai. Maka Kiai senang. Tanya siapa tuh nak? Bejo Pak Yai. Baru minum dia. Oh iya. Oleh itu Kiai-nya didoakan. Kiai senang. Doakan dia supaya anak juga. Tapi yang kita sayangkan, itu orang didekati oleh orang tablik. Keluar 3 hari dia, perubahan. Bahkan 4 bulan dia keluar, 4 bulan. Anaknya akhirnya mondok, jadi hafiz Quran. Dia pun pakai sorban juga. Suatu saat ketemu dengan ulama tadi. Assalamualaikum Pak Yai. Kok pakai di kamar terus nih sementara umat sedang terbakar Pak Yai?
Kenapa? Nak? Saya kemarin pergi ke Jakarta, daerah Priok, banyak ke sana. Bahkan daripada kawan-kawan kita juga dari daerah lain, dari Makassar, dari Madura, dari mabuk Pak Kiai. Sedih. Tapi kok Pak Kiai cuma di pondok terus gimana nih? Pak Kiai heran, tanya, nak, pada santrinya, itu siapa itu? Pak Kiai lupa ya? Lupa saya siapa? Itu yang kemarin Assalamualaikum begitu Pak. Kira-kira dengan perlakuan orang tablik kayak ngomong kayak gitu, Kiai semakin semangat nggak untuk dakwah ke sana? Hah? Hadirin yang berkah Allah, malah itu Kiai akhirnya bilang sama oh, kalau gitu jamaah ini mengajarkan orang memusuhi alim ulama. Dulu waktu dia nggak tahu apa-apa, belum pernah di masjid, jarang mabok, menghormati ulama. Tapi setelah lama di masjid 4 bulan, keluar pulang dari FIB, udah gagah pakai sorban, bahkan jadi sepertinya mengecilkan ulama. Saya tahu banyak tuh pondok pesantren di Jawa Timur, di Madura, pesantren besar-besar, 5.000, tapi nggak ada yang gerak untuk agama. Bayan-bayan kayak gini nih kita kira-kira ulama senang nggak? Semakin benci malah. Kalau gitu udah, kalau Anda nanti berjodoh jamaah, jangan bukakan masjid untuk mereka tersebut. Tetapi hadirin Allah, kalau setelah dia keluar 4 bulan, pulang lagi, bawa dia lagi, cium tangan lama, pakai alhamdulillah berkat doa. Kemarin saya mabuk pakai. Tapi saya alhamdulillah yakin dengan pakai berdoa. Saya lihat komat-komitnya mulut Kiai waktu itu mendoakan saya. Alhamdulillah, bahkan Allah jadikan asbabnya, gunakan saya ini dan bagainya untuk kawan-kawan. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya sekarang jadi hafiz Quran. Kita cium. Kita kasih lagi hadiah. Itu ulama gimana Pak? Beliau katakan, Masya Allah, ajib. Siapa yang ngajak kamu? Nak? Kalau gitu santri gue ikutin semua mereka-mereka ini. Kedekatan dengan alim, ulama, perlu kita tanamkan. Sekarang sebenarnya ada fajwa. Ada jarak antara kita dengan alim, ulama. Seakan-akan ulama. Siapa yang ceramah? Kiai ini. Udah pernah 3 hari belum? Belum, rasanya karkun tuh nggak enak. Kalau ada ulama belum 3 hari. Belum 3 hari ya saya tidak enak. Mendingan yang bayan tadi preman yang sudah 4 bulan. Padahal tidak hadir. Syekh Yusuf Rahmat katakan, orang yang menghormati ulama, insya Allah anaknya akan Allah alimkan. Dan orang yang menghormati ulama, nanti hakikat ilmu akan Allah berikan kepada dia. Siapa saja yang tidak menghormati ulama, Allah akan cabut hakikat ilmu dalam kehidupan dia tersebut. Ini hadirin targetnya ke sana. Ukuran. Begitu pula zikir kita, bagaimana semakin semangat saya untuk berzikir atau tidak. Zikir pagi petang kita kerjakan. Begitu pula ikram muslimin. Apakah semakin saya ini senang untuk berkhidmat atau tidak? Dulu salah seorang daripada kawan kita. Awal-awal dakwah, Masya Allah, boros. Orangnya boros. Bagi sana. Nanti tamu datang kasih itu. Kalau berangkat kan. Ditegur oleh temannya. Kamu jangan boros. Itu kita hidup harus sederhana. Dia marah. Dia katakan, kamu ini nggak tahu. Dulu saya, kalau teman datang sekian peti, biasa. Kenapa setelah dalam dakwah saya dilarang? Saya salut sama kamu. Saya salut sama itu orang. Dulu sebelum dakwah, datang tamu sekian peti kita kasih, biasa. Setelah dalam dakwah, berapa kumpul uang hari? Satu orang kita khidmat mamanya, 25.000. Lantas makan segini, Mir, uang yang 25.000 kemana Mir? Kok makannya kayak gini Mir? Aneh. Padahal tadi amirnya belikan kompor, belikan apa, ada kepentingan yang lain. Kenapa dulu pada waktu zaman jahiliyah berani untuk mengorbankan sekian juta, tapi setelah ikut dalam agama kok jadi punya perhitungan kayak gitu? Seharusnya kita harus lebih banyak, lebih berani lagi. Dulu dia berani pergi ke night club dengan menggunakan Mercedes. Kenapa dalam dakwah dia nggak menggunakan beli Rolls Royce, umpamanya? Maaf. Bukan berarti untuk sombong, nanti untuk bayar. Ada kejahatan yang saya kerjakan waktu dahulu tersebut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hadirin keikhlasan dan dakwah. Ini kita inginkan. Maka target berdakwah ada diri kita, tapi caranya dakwah. Dan hadirin kalau sekiranya hari demi hari dai itu dia semakin dapat hidayah, nanti untuk mengajak orang lain kepada hidayah itu Allah mudahkan.
Dan orang yang dapat hidayah, Syekh Ilyas katakan tidak bisa menghandle ini kerja dakwah kecuali orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau iman dia nggak tertanam, nanti mudah dia untuk meninggalkan ini kerja dakwah. Jadi yang bisa menghandle ini kerja dakwah adalah orang yang beriman kepada Allah. Semakin hari iman dia semakin tertanam kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan diselesaikan dengan sholat. Salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa yang harus saya kerjakan, zikir dia tambahkan lagi. Dan semakin dia semangat sekali untuk berkhidmat kepada sesama muslim. Solusinya adalah berkhidmat saya. Begitulah keikhlasan. Dan semakin dakwah kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Nabi kita Muhammad SAW terjun di medan dakwah, besok hari berat. Menjumpai umat itu adalah berat. Maka ini umat akan dijumpai lautan manusia. Bermacam-macam karakter yang harus dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jangan takut. Walaupun kerja berat, akan jadi ringan. Kapan? Kalau ada bantuan dari Allah. Jangankan kita hadir. Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, badannya kekar. Fir'aun berkelahi nggak berani. Berhadapan langsung di atas ring nggak berani. Maka Fir'aun gerakkan saja tukang sihir. Jangan dengan saya, dengan anak buah saya dulu. Biasa begitu. Jawara itu biasa suruh anak buahnya dulu. Padahal dia sendiri takut mati dulu. Berharap mudah-mudahan dimatikan oleh anak buahnya. Tapi biasa mati juga dia. Fir'aun katakan jangan dengan saya dulu. Bukan level saya. Anak buah saya. Hadirin yang Allah, itu Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa takutnya. Berhadapan langsung takut. Memang kekar orangnya. Ada orang berkelahi didorong sedikit udah jatuh. Jalan kaki 1 bulan lebih. Dari Mesir ke Madian sana nggak makan, masih kuat. Masih kuat lagi dorong batu yang begitu besar, pintu air didorong. Berat. Tapi ada perintah dakwah. Iza bila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergi ke rumah Fir'aun. Fir'aun itu keras kepala, berat. Ayo kata, ini kerja dakwah berat betul, lebih berat daripada mendorong batu tadi. Tapi karena perintah Allah harus kerjakan, maka mendoa Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, aku berat, terima ini berat. Yang membuat beratkan hati. Tolong bukakan hatiku untuk terima ini kerja. Rabbi syrahli sadri, bukakan dadaku untuk terima ini kerja dakwah. Mendoa Nabi Musa. Untuk Nabi Muhammad, Allah sudah alam nasyrah laka sadri. Ini memang kelebihan 5 di antara dalam Al-Quran. Allah jelaskan kelebihan Rasulullah daripada Nabi Musa. Nabi Musa mendoa. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Allah bukakan. Nabi Musa menghadap Allah, ikhla' alaik, wahai Musa, lepaskan kau punya sendal. Nabi Muhammad naik ke aras, lepaskan, jangan, bawa sendalmu wahai Muhammad. Rasulullah menghadap Allah langsung pakai sendal. Memang berbeda. Yang jelas baik Nabi Musa doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan kerja. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, ini gagap mulut gara-gara makan bara api yang diletakkan oleh Fir'aun tadi sehingga gagal. Maka diajak oleh Fir'aun memang. Ketika Nabi Musa berdakwah, Fir'aun katakan pada kaumnya, amana khairun min hadzal ladzi wa main wala yaqdu yubin. Lebih bagus saya atau dia yang hina dianggap keturunan hamba saya Bani Israel, wala yaqdu yubin, ngomongnya enggak jelas. Ngomongnya tidak jelas. Tapi Nabi Musa doa, wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala, itu kerja memang kerja dakwah berat. Maka bagaimana supaya jadi ringan? Allah katakan, ya ayyuhal muzammil, hai orang muslimun malam hari, qumil, bangun malam hari. Siap bangun insyaallah, Pak. Berapa banyak bangunnya ini separuh malam. Nisfa awil qismul kurang dari separuh malam. Auzid atau tambah dari separuh malam. Atau tambah daripada separuh malam terbangun. Waratil Quran baca Quran dengan tartil. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Akan datang wahyu yang cukup berat daripada Allah kepada Rasul. Qawlan tsaqila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam hari itu aqwamu ashaddu wat'an. Dengan bangun malam hari nanti pendirian kita akan tegar, akan kuat. Enggak akan digoyah, Pak. Karkun yang istiqomah sembahyang malam ini, Pak, enggak bisa digoyang. Enggak bisa digoyang. Orang digoyang karena sholat malamnya malas. Atau sholat malamnya pas-pasan saja. Kita kan aneh. Lihat karkun, maaf. Mudah-mudahan jangan sampai menimpa diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang bangun malamnya, bahkan sholat subuhnya pun sampai masbuk juga. Kan aneh. Padahal, asyadu wat'an. Jadi untuk pendirian tegarnya harus bangun malam hari. Wa qawmu qila, nanti ngomongnya akan lurus. Nggak akan banyak dusta.
Kalau Karkun tadi nggak sembahyang malam, Pak, nanti ngomongnya nggak lurus di siang hari. Tapi untuk apa saya sholat malam panjang-panjang? Innalaka fin nahari sabahan. Kamu akan berenang di tengah lautan manusia. Nah, sebelum berenang di tengah lautan manusia, itu dai harus sholat malam. Karena kalau dai sudah sholat malam, nanti kalau dipuji dia nggak arogan. Kalau dihinakan, dia pun nggak sedih. Kalau nggak sholat malam dipuji, oh ya memang, masya Allah hebat jamaah kamu. Yang lain nggak ada punya tasqilan, kamu aja yang punya tasqilan. Oh ya memang, kami sholat malam panjang-panjang. Memang alhamdulillah jamaah kami pandai-pandai bayan semua. Jadi ketika dipuji langsung ketika dihinakan, dia pun akhirnya menjadi kayak putus asa. Tapi orang yang sholat malam nggak ada hubungan dengan makhluk, hubungannya dengan Khalik saja. Mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur pada Allah, dapat kesusahan, dia bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya bagi kita salat bangun di malam hari. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, senantiasa kontrol ada diri saya sendiri. Kalau ada kesusahan, kadang-kadang kita semangat, tapi Allah rem dulu. Dihinakan, dikasih mulai. Umar akhirnya masuk Islam. Hamzah masuk Islam juga. Tahun ke-5 kenabian. Dua-duanya dalam tahun yang sama masuk Islam. Umar Hamzah katakan, ya Rasulullah, ngapain lagi takut? Mari kita sholat. Terus terang di depan Ka'bah sana. Hamzah dan Umar menggandeng Nabi SAW. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Sekarang 2 singa sudah masuk Islam. Ya Rasulullah, kapan lagi kita perang? Abu Jahal, Hamzah sudah nggak kuat lagi mau bunuh Abu Jahal. Begitu pula Umar makin. Maka di saat-saat mereka mau semangat begitu, Allah katakan kufu aidiakum. Tahan tangan kamu. Tahan tangan kamu. Karena yang siap waktu itu hanya berkait siap, yang siap hanya Umar dengan Hamzah saja. Yang lain belum. Bakal kufu, tahan. Hadirin Allah, di Mekah itu perintah menahan tangan. Nanti di Mekah, di Madinah baru perintah mengangkat tangan. Mengangkat pedang itu perintah di Madinah. Jadi umat Islam ini disuruh nahan pedang dulu baru mengangkat pedang. Kenapa? Karena ulama katakan orang nggak mampu menahan pedang. Orang tidak akan bisa mengangkat pedang karena Allah kalau belum bisa menahan pedang karena Allah. Jadi umat Islam diajar dulu menahan pedang karena Allah, baru nanti bisa mengangkat pedang karena Allah. Selama Anda nggak mampu menahan tamparan Anda karena Allah, Anda nggak bisa nampar orang karena Allah. Kendalikan lagi diri kamu. Kamu nampar itu untuk apa? Kalau sudah biasa nahan karena Allah, nanti pelampiasannya karena Allah itu mudah. Maka saya Ali nggak jadi bunuh orang karena mulut. Dulu saya nahan karena Allah, saya juga akan melampiaskan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap saat kerja kita ini diri kita. Ada permasalahan, kembali kepada Allah. Di antara 2 kematian. Dalam bahasa almarhum Kiai Uzairan, semoga Allah mengangkat derajat beliau, amin. Falamma taral jam'an, qala as-samu sa'inna lamrakum. Ketika 2 tentara sudah ketemu, Bani Israel depan pantai, tentara Fir'aun yang mengejar sudah ada di belakang. Maka Bani Israel inna lamrakum, wahai Musa kita terkepung sekarang. Di depan lautan yang dalam, di belakang Fir'aun yang kencang. Ini bahasa almarhum. Di antara 2 kematian. Tapi Nabi Musa katakan, kalla, inna ma'ya rabbi sahidin. Nabi Musa ingat, jangan takut, bersama ku Allah. Baik, pukul, wahai Musa itu laut. Pukul itu laut. Idrib bi'asokal bahar, pukul. Terbelah, itu laut tadi. Nabi Musa senang, berarti ada hidayah pada Allah, dapat petunjuk. Inna rabbi sahidin, inna ma'ya rabbi. Saya akan berikan petunjuk pada aku bagaimana cara untuk menyelamatkan Bani Israel. Terbelah. Selamat. Jalan terus. Tapi ternyata Fir'aun juga ngejar juga. Fir'aun juga mengejar. Cepat jalannya hanya sampai di pantai sana. Fir'aun masih di tengah lautan. Bani Israel yang menjadi pemikiran Nabi Musa supaya selamat asri bi ibadik. Wahai Musa bawa, selamatkan Bani Israel. Yang mana tugas kamu menyelamatkan Bani Israel. Selamat. Tapi Nabi Musa juga dapat pemikiran lain. Bagaimana selain Bani Israel selamat, supaya Fir'aun juga mati. Jadi Nabi Musa, kan Allah inginkan bagaimana kamu selamat. Kan tadinya kamu minta supaya Bani Israel diselamatkan. Sekarang sudah ada jalan selamatkan. Selamat sudah.
Tapi Fir'aun belum mati. Maka Nabi Musa berpikir bagaimana juga membunuh Fir'aun, mematikan Fir'aun supaya nanti selamat terus. Akhirnya caranya gimana? Langsung pukul lagi. Itu tongkat ke laut yang sama. Dengan harapan dengan dipukul itu laut nanti mencair, tenggelam Fir'aun. Tapi aneh ketika laut dipukul nggak bergerak, nggak mencair, tetap membeku dia. Tetap membeku. Tadi dipukul itu laut membeku, dia 12 jalan. Sekarang dipukul nggak mencair. Kenapa, Pak? Yang hebat itu bukan tongkatmu, wahai Musa, perintahku. Itu mencair, itu membeku karena perintahku. Sekarang aku belum perintahkan pada kamu, kenapa kamu pukul? Urusan menyelamatkan kaummu itu memang urusan kamu. Aku sudah berjalan. Tapi urusan menghancurkan musuh bukan urusan kamu. Itu urusan aku, wahai Musa. Jangan terlalu banyak pusing memikirkan bagaimana kehancuran musuh. Pikirkan saja keselamatan umatmu dulu. Ya. Maka Allah katakan utrukil bahra rohwan. Wahai Musa, biarkan aja laut sebagaimana adanya. Jangan kau otak-atik. Innahum jundun mughraqun. Fir'aun itu nanti aku yang akan menenggelamkan. Bukan kamu yang menenggelamkan, tapi aku. Siap mendengar arahan Allah, Pak. Jangan berpikir bagaimana MS hancur semua, jangan. Jangan berpikir bagaimana kemenjuru ambruk, jangan terpikir ke sana, jangan. Demi Allah, jangan. Kalaupun saya terpikir tadi saya bertobat, Masya Allah. Apalagi yang lain-lain. Jangan berpikir bagaimana PKI mati, mampus. Sebagaimana Cina-Cina yang masuk Indonesia ini kena banjir semua, jangan. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu pribadi kamu sendiri, anggota kamu gimana. Bagaimana orang SA ini semakin hari semakin dekat dengan Allah. Nanti kalau sudah mereka beres, orang akan terikut. Jadi jangan berpikir orang lain, pikirkan diri kita sendiri. Utrukil bahra rahwan, wahai Musa, biarkan itu laut. Nanti untuk menenggelamkannya adalah urusan saya sendiri, bukan urusan kamu. Jangan buat rancangan macam-macam untuk hancurkan orang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, arahan sudah masyarakat kita jelas. 3. Pertama, doa hidayah untuk mereka. Yang kedua, abaikan. Yang ketiga, kamu sendiri kerja sesuai dengan arahan. Ini yang kita perlu kita kerjakan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana supaya diri kita semakin hari semakin baik? Tetap dakwah kan, nggak bisa berhenti daripada dakwah. Karena dengan dakwah tadi kita praktekkan dan kita doa, baru Allah berikan itu sifat. Sifatnya untuk kita, tapi caranya dengan 3 tadi. Kalau kita berhenti mengajak, maka terhenti juga hidayah pada kita. Atau kita sedang mengajak, tapi kita nggak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa juga. Atau kita mengajak, kemudian kita praktekkan, tapi kita nggak pernah doa, seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Itu orang sombong. Wa qala rabbukum astajib lakum. Allah katakan, mintakan. Ud'uni astajib lakum. Doa, aku akan kabulkan. Innal yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah, maksud daripada berdoa. Jadi orang yang tidak mendoa kepada aku itu akan masuk api neraka jahanam. Jadi ketika karkun atau dai sudah merasa nggak butuh, padahal nggak perlu doa lagi, hati-hati, itu sombong. Jadi untuk menghilangkan kesombongan, saat kita doa, kita mendoa. Jadi senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan doa kita. Setiap saat minta doa. Makanan jelas ada. Tetap kita doa, ya Allah kasih saya rezeki. Allah membalikkan fima warzaqtana wa qina azabannar. Walaupun sudah berhidayah, doa lagi ihdinas siratal mustaqim. Nah, kira ada hidayah berikut, ada hidayah yang berikutnya lagi. Merasa senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahkan, kemudian kita praktekkan dan tetap kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kerjakan, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi setiap saat. Kemudian yang kedua, karena kita ini ingin membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sudah jelas sekali para masyarakat kita. Dengan kita mujahadah, hidayah turun untuk diri kita. Tapi untuk orang lain dengan sifat ikram. Dengan sifat ikram. Nabi kita Muhammad SAW bermujahadah, capek siang hari. Malam hari lihat Bilal, capek, giling gandum dan sebagainya. Belum masuk Islam. Bagaimana supaya Islam masuk dalam diri Bilal? Nabi nggak ajak Bilal sholat tahajud, enggak. Tapi Nabi kata, Bilal, kamu tidur. Kamu tidur. Aku yang kerja. Maka Nabi kerja. Setelah selesai, menjelang fajar,
Bilal, bangunlah, lanjutkan kau punya kerja. Seakan-akan Bilal yang kerja, dia Tuhan. Tapi yang kerja siapa? Akhirnya Bilal terkesan, siapa nih orang? Hah? Ternyata dia seorang nabi. Bilal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Jadi masuk Islamnya Bilal dengan apa, Pak? Dengan bayarnya Nabi SAW? Tidak. Nabi siap gantikan kerja Bilal radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akhlak baru orang akan masuk Islam. Zaid bin Sa'anah, pendeta Yahudi dia, ahli kitab. Mendengar ada berita bahwa seorang nabi telah datang, maka beliau pun pergi ke Madinah. Lihat wajah Nabi, oh ini wajah kenabian memang. Tahu dia. Tapi ada dua sifat Nabi lagi yang belum dilihat. Di buku ada, tapi dalam kenyataan belum ada. Di buku ada, dalam kenyataan belum ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Dulu almarhum Kiai Badri namanya guru kami waktu di pesantren di Gontor dulu. Malam nuzul Quran. Beliau di atas panggung, kami santri di gedung. Beliau tanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil 'allama insana ma lam ya'lam." Iqra, bacalah. Fi'il amr muta'addil. Yahtaju ilal maf'ul bih. Bacalah. Ini berarti perintah Allah tapi memerlukan pelengkap penderita, pelengkap dan objek. Sekarang saya tanya santri-santri, coba tunjukkan Iqra, pelengkap penderitanya maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya mana? Karena beliau di panggung dan kita agak di belakang, jawabannya agak susah juga. Akhirnya beliau jawab sendiri. Beliau katakan maf'ul bihnya mahdzuf, maf'ul bihnya tidak dijelaskan dalam mahdzuf, ditiadakan. Dan dalam kaidah bahasa Arab, hasul maf'ul bih dunil umum. Setiap maf'ul bihnya dihilangkan atau pelengkap penderita dihilangkan berarti umum. Makanya bacalah, terserah baca apa. Bacalah. Jadi enggak ada jelas hal baca Quran, baca enggak. Yang jelas bacalah. Sebagaimana mengatakan kun qari'an, jadi orang yang pandai membaca. Atau bacalah, yang dibaca apa? Maka karena maf'ul bihnya tidak ada umum, maka para mufassirin menjelaskan hadirin, bacaan di sini ada dua, al-masturah wal manzurah. Al-masturah yang tertulis, al-manzurah yang nampak di depan. Ataupun dalam bahasa Syekh Qutb rahmatullahi alaih, al-ayat al-Qur'annya wal ayat al-kauniyah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang tertulis Quran dan ayat alam ini semua. Jadi sebagai seorang dai, kita harus pandai membaca dua, Pak. Baca Quran, baca juga alam. Baca Quran, baca alam. Dan hadirin juga saya, selain saya membaca, saya juga dibaca. Saya juga dibaca. Bagaimana bacaannya ada di Quran juga ada dalam diri saya. Sehingga nanti sinkron. Sinkron. Orang baca Quran, lihat dan dibaca bagaimana kehidupan orang beriman. Kalau sesuai, orang masuk Islam. Nabi SAW serahkan Quran pada umat. Umat baca Quran. Tapi umat juga baca kehidupan Nabi SAW. Ketika kehidupan Nabi sama dengan Al-Quran, orang masuk Islam. Jerman. Tahu Jerman, Pak? Tahu Jerman? Negara Jerman buat mobil Mercedes untuk tahun 2020. 2020 atau 2020, dia 20. Sebelum dia kirim itu mobil ke Indonesia atau ke negara lain, Indonesia dulu, maka dia kirimkan brosur. Mobil Mercedes akan dibuat oleh Jerman untuk 2020. Gini kekuatannya, dijelaskan. Maka dia lihat pun atau distributor membaca. Wah, ini bagus, cocok ini. Khususnya di Jakarta, Surabaya, Medan, ini cocok. Untuk di Banjarmasin kurang cocok barangkali. Dan sebagainya. Apalagi di NTT dan sebagainya. Tapi kira-kira dengan keadaan orang Jakarta, Medan, Surabaya, insya Allah bisa akan terjual 1000 mobil. Maka akhirnya senang. Distributor Indonesia hadirkan. Kirim, ekspor ke Indonesia 1000 mobil Mercedes untuk 2020. Kalau sekiranya mobil yang datang dari Jerman sesuai dengan brosur yang ada, maka orang pun senang, beli, dipuji. Tapi kalau yang datang adalah mobil rengsokan, yang sudah tahun 2000 berapa enggak tahun, kira-kira gimana? Orang senang Jerman enggak? Bukunya dirobek, mobilnya ditendang, dibakar. Al-Quran, buku pun oleh Islam begitu, Pak. Ternyata ketika mereka membaca Al-Quran dan kehidupan sahabat sesuai dengan Quran, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Tapi kenapa hari ini ada lurah yang merobek Al-Quran? Menginjak-injak Al-Quran.
Maaf hadirin, bukan salah mereka saja, tidak. Tapi kesalahan kita tidak mampu mewujudkan diri kita sebagaimana Al-Quran itu. Maka beliau baca Al-Quran, baca pemandangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perintah untuk membaca pemandangan lebih banyak daripada membaca ayat-ayat Al-Quran. Afala yanzuruna ila kayfa khalaqat wa as-samaa'a kayfa wal jibala kayfa wal ardu kayfa fadzakir. Disuruh membaca alam semua gitu. Baca langit dan sebagainya. Baru membaca Al-Quran. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini juga sambil membaca, kita juga dibaca, kita juga dibaca. Nah, bagaimana baca diri saya ini sesuai dengan bacaan sehingga orang masuk Islam berbondong-bondong. Zaid baca dalam kitab itu. Sifat Nabi itu gini-gini. Dan wajahnya wajah seorang Nabi, bukan wajah pendusta. Tapi yang ditulis di dalam kitabnya nanti belum ada dalam penampilan. Maka dalam waktu yang sama, satu orang Badui datang. Dia kata, ya Rasulullah, aku sudah dakwah di kampungku. Dan aku jelaskan, kalau kamu masuk Islam akan datang keberkahan. Mereka masuk Islam, alhamdulillah. Keberkahan datang. Tapi tahun ini ada ujian ya Rasulullah, paceklik datang. Musim kemarau. Korma nggak berbuah, kering. Tolong ya Rasulullah, beri kami bantuan agar saya bagikan untuk kaum saya, supaya nanti jangan sampai mereka pindah agama berbondong-bondong sebagaimana masuk Islam berbondong-bondong dulu. Nabi berikan isyarat kepada Ali bin Abi Thalib, pemegang kunci Baitul Mal. Kasihkan. Ali berikan isyarat di Baitul Mal di Madinah juga kosong juga. Nggak ada makanan. Zaid bin Sa'lah gunakan kesempatan. Wahai Muhammad, saya punya kebun sekian-sekian di sana. Kalau kau mau saya pinjamin. Tanpa riba. Tanpa riba. Hanya nih bang, gitu, oke, silakan. Air Badui ambil korma di kebun si dia sekian-sekian. Dan catat. Nanti aku bayar. Aku bayar. Pulang dia. Bagikan itu korma. Beberapa hari sebelum hari pembayaran, datang lagi Zaid bin Sa'lah ke Madinah. Waktu itu Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain selesai sholat jenazah. Berjalan, pakai mantel, mungkin musim dingin. Zaid mendekat, ditarik mantelnya Nabi SAW. Merah. Dimarahin lagi. Begitulah kalau Bani Hashim. Sudah terlambat bayar hutang. Umar marah. Matanya merah. Ambil pedang. Dia katakan kalau tidak menjual saya tebas kau punya leher. Nabi pegang tangannya Umar. Kalau Umar bukan begitu. Ada yang lebih baik. Apa ya Rasul? Suruh dia nagih hutang dengan baik. Dan suruh aku nagih bayar hutang dengan baik. Selesai. Nggak perlu pakai debt collector macam-macam. Ya. Sekarang wahai Umar, bawa dia ke Baitul Mal. Bayarin hutang kita yang kemarin. Nggak enak. Tapi perintah Nabi harus kerjakan. Kalau jadi dikerjakan. Karena 3 syarat orang itu dikatakan beriman terhadap Nabi SAW. Perlu diingat nih. Fala wa rabbika. Allah katakan, demi Tuhan kamu ya Muhammad. La yu'minun. Itu kamu tidak dikatakan beriman. Kapan? Hatta yuhaqqimu fima shajara bainahum. Sampai mereka menjadikan Nabi sebagai hakim dalam perkara yang mereka selesaikan. Nabi adalah pemutus hukum. Kemudian ketika Nabi sudah buat hukuman, wala jidu fi hajat, wala jidu fi yuhaqqimu shajara fi summa la jidu fi anfusihim harajan mimma qadai. Tidak ada perasaan jengkel di hati apa yang diputuskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah di keputusan Nabi, jangan ada perasaan jengkel. Jangan ada perasaan jelek. Nabi katakan ini sunnah ya sunnah. Siwak sunnah. Enggak enak siwak sekarang. Tak gigi. Enggak. Silakan tambahan pakai sikat gigi, tapi siwak tetap kita kerjakan. Jangan ada perasaan jelek. Jangan ada perasaan jengkel. Kemudian waisal mutasin. Silakan begitu sih kepada hukuman Nabi kita Muhammad SAW. Baik, bawa. Dan Nabi katakan Umar, nanti kalau sudah selesai tambahin lagi 20 gantang. Kenapa ya Rasulullah? Kau bentak dia tadi. Kau bentak? Iya. Kerjakan. Bawa, bayar. Selesai, tambah lagi 20. Apa nih Mar? Pesan Nabi SAW. Kenapa saya bentak kamu? Kenal dengan saya enggak? Enggak kenal. Siapa kamu? Zaid bin Sa'lah. Al-Hibr. Pendeta. Al-Hibr. Pendeta Yahudi. Iya. Umar dengan ada orang pendeta Yahudi, ahbar daripada Yahudi namanya Zaid bin Sa'lah. Orangnya lembut dan sebagainya. Tapi kenyataannya Umar lihat enggak. Ternyata dia kasar. Kata Umar, saya dengar kamu tuh orang baik. Tapi kenapa kasar pada Nabi SAW? Dia kata Umar, ketika saya lihat wajah Nabi SAW, saya tahu dia Nabi. Tapi ada 2 sifat lagi yang belum saya lihat. Di kitabku ada. Cuma dalam penampilannya belum aku lihat. Yaitu apa? Nabi itu kalau orang marah, dia senyum. Semakin marahin, semakin senyum lagi. Tadi ketika aku marahin, saya tarik mantel dia senyum. Aku marahin, dia senyum lagi. Dengar marah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan separuh sekarang hartaku untuk perjuangan Islam. Jadi masuk Islamnya Zaid bin Sa'lah jadi kapan? Ketika akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah ini yang perlu
yang kurang dalam kehidupan kita sekarang dalam dakwah nih, Pak. Selain hubungan kita pada Allah, bagaimana kepada sesama kita tunjukkan akhlak yang baik. Saya masih ingat Syekh Abdul Wahab setelah kemarin jamaah Maharashtra Gerak cukup banyak membuka irian juga. Saya duduk, Syekh Abdul Wahab bayan. Beliau katakan kalau kita melihat aib masing-masing karpun, ini sebentar lagi rewin akan digembok, beliau katakan. Kalau dai, Pak, jangankan pada orang, kepada sesama saya tidak memuliakan. Melihat aib-aib temannya, sebentar lagi insya Allah rewin akan digembok, beliau katakan. Saya ingat, oh iya dulu saya menemani jamaah Maharashtra pergi ke Irian sama Ustaz Haidar juga dan semua itu. Dia bayan, bagus bayannya. Dia katakan di India itu ada perusahaan tekstil. Semakin hari semakin berkembang. Cuman yang punya itu nggak punya anak deh, nggak punya anak. Tapi dia punya keponakan. Dia suruh masuk fakultas ekonomi sebagai accounting. Udah. Nah sementara keponakannya dari kuliah, dia cari orang manajer untuk memanage pabrik dia tadi. Ini manajer orangnya baik. Tamu datang dilayani. Kasih minum chai. Kalau umpamanya jauh kasih makan. Kalau sekarang jauh lagi bermalam disiapkan guest house dan sebagainya. Nanti anak buahnya tadi kalau kesusahan kerja bagus kasih bonus. Kalau sakit kasih izin. Istri mau melahirkan kasih pinjaman, dimudahkan. Maka dengan akhlak yang baik tadi hadirin, langganan semakin banyak datang dan buruh pun semakin kerjanya semakin semangat. Udah, itu berjalan. Sehingga semakin hari keuntungan semakin, dan pabrik pun semakin besar. Suatu saat keponakannya tadi selesai kuliah. Dia katakan, Paman, alhamdulillah saya sudah selesai kuliah. Ekonomi kan. Udah apa yang saya kerjakan? Loh ini yang akan mewarisi perusahaan kamu. Saya kan punya anak. Akan saya serahkan sama kamu. Cuman kamu kan baru belajar teori saja. Sekarang kau belajar dari manajer ini. Dampingin dia. Nanti kalau sudah kamu pintar, ya saya serahkan. Maka keponakannya tadi pun mulai duduk samping. Dia pelajari kiat-kiat gerak-gerik dari para manajer. Cuma setelah dia audit per bulan, ternyata ada pengeluaran uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dia lapor, Paman, ini ternyata manajer kita orangnya nggak jujur, Paman. Ada berapa pengeluaran uang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan? Nggak mungkin, kata Paman. Dia itu orang jujur. Justru gara-gara dialah perusahaan kita maju. Baik, Paman. Kalau Paman nggak percaya sama saya, kita lihat lagi di bulan depan. Di audit lagi ternyata ada beberapa pengeluaran yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena lihat keahlian daripada keponakannya tadi, langsung pamannya panggil itu manajer. Dia katakan terima kasih, kamu telah banyak berbuat baik kepada perusahaan saya. Tapi untuk hari ini sampai ini saja pekerjaan saya kasih perjalanan, silakan tinggalkan pabrik saya. Jadi berhentikan dia karena tidak jujur tadi. Sudah selesai. Sekarang yang memanage keponakannya sendiri, saklek orang saklek. Tamu datang, diperhitungkan, ini kasih minum atau enggak nih? Kasih makan atau enggak? Jelimet ngulek nih. Nanti buruhnya mau pinjam duit, nanti dulu. Kapan? Mau bisa bayar nggak? Lama-kelamaan, langgaran pun jarang datang, dan buruh pun malas kerja, hanya berhenti. Sampai suatu saat itu pabrik besar digembok. Sebenarnya memang itu manajer yang pertama tadi, Pak. Ada pengeluaran duit yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, bukan untuk dia, untuk menjamu tamu. Tamu datang bikinkan teh, chai, bayar, umpamanya 10.000, 20.000. Nanti datang kasih makan, sewakan hotel. Nggak tercatat kadang uangnya tadi kan. Nanti buruh pinjam. Tapi dia seakan-akan mengorbankan uang 10 juta, tapi mendapatkan 100 juta. Kejelekannya mungkin dia korbankan 10 juta, tapi menghasilkan buat perusahaan berapa? 100 juta. Nah gobloknya keponakannya tadi lihat yang 10 juta yang hilang, nggak melihat penghasilan 100 juta. Dia malah saya hebat, akhirnya malah pabrik bangkrut. Begitulah kita dalam dakwah nih, Pak. Semua kita punya kekurangan. Ini mungkin baca Qurannya salah, ini bayannya nggak bisa dia, ini masaknya gosok ikannya dan sebagainya. Kalau kita lihat kejelekan masing-masing, tutup bangkrut, ini bentar lagi ancolnya kita gembok, Pak. Maka dai berpandai-pandai lihat kebaikan orang lain. Memang dia punya kekurangan, tapi jangan lihat kekurangan dia tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kekurangan di sini, tapi punya kelebihan di tempat lain. Beberapa ulama datang, Maulana Yusuf, kenapa kau bawa orang mewat-mewat yang kere-kere dalam dakwah? Istri nggak bawa ulama-ulama. Ulama-ulama punya kelebihan, Allah menjelaskan hukum. Tapi dalam pendekatan kepada masyarakat awam belum tentu.
Maka ulama itu datang. Saya katakan mengkritik Maulana Yusuf. Mau kenapa? Kata beliau baik. Itu tuh, banyak bencong-bencong di sana tuh. Banyak bencong. Kata beliau coba dekati. Kirimkan mereka kepada saya. Maka ulama-ulama itu mendekatkan. Pertama nggak enak, boleh bencong gimana nih? Perasaan sudah nggak enak kan, benci. Bayan gitu, nari-nari lagi bencong gimana? Di depan ulama. Bingung ulama tadi malah malu. Nah, duduk dong. Karkun, panggil dia. Nggak lama datang. Kata Syekh Ilyas atau Syekh Yusuf, begitulah. Di dalam keilmuan alhamdulillah ulama tapi untuk pendekatan kepada bencong-bencong itu belum tentu semua bisa. Belum tentu semua bisa. Saya sendiri belum bisa. Iya. Tapi yang bisa ada di tempat saya salah satu, saya nggak sebutkan namanya di sini. Saya pernah datang Nusro ke tempat dia jauh, 200 km dari kota Banjarmasin. Talim. Ada waktu itu 7 orang atau berapa. Sudah. Waktu sholat zuhur hilang 3. Saya tanya, mana yang 3? Jam 1. Jangan ribut. Kenapa? Sholatnya pakai ruku, pakai mukena di belakang. Talim sama-sama laki-laki, tapi baik. Tapi jangan ngomong, sabar. Asar udah gabung lagi. Tapi mandinya pasti pakai sarung sampai di atas dibuat dada. Setelah beberapa hari, alhamdulillah kembali kepada habitat yang semula. Jadi tidak semua orang bisa mengerjakan gitu, Pak. Maka maksudnya apa, Pak? Untuk kelanggengan ini kerja dakwah, Pak. Mendekati orang, kita harus pandai melihat kebaikan teman, jangan melihat kejelekan teman. Almarhum Kiai Adam Khalid, Pak, punya pepatah yang bagus. Ayah saya sering bilang, Lutfi, tanamkan ini dalam diri kamu. Beliau katakan, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ikan gemuk, ada tulangnya enggak? Betul. Ada. Orang Palu paham dia, orang Sulawesi paham. Dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ikan kurus betul. Dagingnya ada nggak? Ada. Maksudnya apa? Sebaik-baiknya manusia pasti ada aibnya. Dan sejelek-jeleknya manusia pasti kebaikannya juga ada. Maka beruntunglah orang yang makan daging dan rugi orang yang makan tulang. Ya. Pandai-pandai kita melihat daging, jangan pandai melihat tulang, nanti ketulangan sakit kita. Usul dakwah yang paling mengesan dalam diri saya ketika saya pertama kali ikut dakwah di Mesir itu, kata Amir Mesir Lutfiddin, dalam dakwah dai qabul al-mawjud wa tarqiyatul marghub. Dai itu terima apa adanya dulu, al-mawjud kita terima. Tapi jangan puas, tingkatkan kepada al-marghub. Nah, naqbal al-mawjud wa nuqarraqil al-marghub. Terima apa yang ada dulu, nanti kita tingkatkan. Itu namanya dai. Dai enggak pernah menghina, Pak. Orang cuma 2 kali setahun sholat. Berapa? 2 kali Idul Adha, Idul Fitri. Ngapain Pak cuma 2 kali? Percuma. Nggak akan dicatat oleh malaikat Bapak sholat 2 kali setahun. Sama aja dengan PKI, Pak. Sedih, Pak. Itu bukan dai, Pak. Pengumpat namanya. Dai terima. Masya Allah, ajib. Bapak sholat Idul Adha, Idul Fitri. Ajib. Sebenarnya Bapak tiap tahun istiqomah nih Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan dengan baju baru lagi. Bapak tahu nggak ketika Bapak mandi di rumah, baru dosa Bapak Allah hapuskan. Bapak tadi jalan diterima oleh malaikat pada jalan-jalan, Pak. Senang dia, senang. Oh begitu, iya begitu. Setelah dia senang, baru kita tingkatkan. Bapak mau nggak kalau dicatat tiap minggu oleh malaikat? Oh mau. Oh kalau gitu Jumatan juga, Bapak. Jadi maujud kita terima, tapi kita tingkatkan kepada hari Jumat. Dia cuma Jumat saja. 5 waktu nggak sholat dia. Percuma. Sama dengan Kristen. Enggak percuma, Pak. Nabi katakan, la tahqiranna minal ma'rufi. Jangan kamu hina yang namanya kejelekan walaupun kecil. Masya Allah, ajib Bapak. Jumatan ke masjid. Bapak tahu nggak tadi? Itu malaikat mencatat nama Bapak tuh. Apalagi Bapak datang jam 11. Nah kalau saya setengah 12. Bapak lebih hebat dari saya. Terima. Nanti kita tingkatkan. Bapak mau nggak dicatat 5 kali sehari semalam malaikat? Oh mau. Oh kalau gitu 5 kali sholat. Jadi dai menerima apa yang ada tapi kita tingkatkan. Bersih dia, Pak. Orang istiqomah tiap Allahu Akbar. Malam markas hadir terus. Nggak pernah absen dia. Dan saya dapatkan ada karpet begitu. Dulu ada 1 orang istiqomah, tapi nggak pernah selama 3 hari. Teman-teman sudah nggak lihat. Ustaz, takut dia percuma. Kasihan 10, udah sekian tahun hadir malam markas, dengar bayan, dicatat tapi nggak pernah keluar. Saya bilang nggak percuma, kita hargai dia. Jadi orang hadir ke malam markas saya adalah suatu kebaikan. Jangan dihina, jangan dihajar. Pak, Bapak nih istiqomah sudah setahun, tapi nggak keluar, ngapain malam markas nih?
Tidur aja di rumah, peluk aja istri. Jangan, Pak. Terima malam markasnya, nanti kita tingkatkan. Bersedia, Pak? Nah. Tapi kita lebih suka melihat aib orang lain. Bapak ini Masya Allah tiap tahun 4 bulan sebagainya. Hah? Tapi anak bapak nggak ada yang hafal Quran. Alhamdulillah dia sudah keluar 4 bulan. Sekarang kita bantu bagaimana supaya anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Ini namanya dai senantiasa mau melihat kebaikan orang lain. Bersedia, Pak? Usahakan, Pak. Bahkan masa kita katakan kita tutupi aib teman kita. Hah? Kita lindungi dia. Bahkan walau aibnya itu udah gawat betul. Tahun ke-8 Hijriah, Nabi sudah bentuk pasukan mau menyerang kota Mekah. Tahun ke-6 dicegat, harus pulang, tanda tangan, kasih visa 3 hari. Tapi buat 10 tahun nggak ada peperangan. Baik, tahun ke-7 Hijriah, Nabi pun pergi Umratul Qadha 3 hari saja, pulang. Tapi ternyata kaum Quraisy berkhianat. Koalisi kaum Quraisy berkelahi dengan koalisi Rasulullah, diserang. Kaum Quraisy bantu, Nabi marah. Udah, sekarang kita serang Mekah. Atur pasukan. Sekian banyak. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah melihat kaum Quraisy ini, kalau keluarga saya masih banyak di Mekah. Dan kaum Quraisy ini masih berbuat baik kepada seluruh keluarga saya. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang lain juga banyak keluarganya, tapi banyak yang melindungi. Sementara keluarga saya nggak ada yang melindungi. Maka Hatib bin Abi Balta'ah dia tulis surat kepada kaum Quraisy, Rasulullah akan menyerang Mekah. Maka berhati-hati kalian, berhati-hati, berjaga-jaga kalian. Itu surat dikirim satu orang kurir perempuan, kasih duit. Jangan ketahuan orang. Jadi rahasia Nabi akan menyerang kota Mekah tadi dibukakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, dikirim surat supaya nanti orang Quraisy tahu Nabi akan berangkat. Padahal ini kerahasiaan. Berangkat itu perempuan. Datang Jibril kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Hatib telah kirim surat kepada orang, maka yang beritahukan langsung Jibril. Dan itu surat sekarang dibawa oleh perempuan. Sudah sampai di kebun sana. Kejar dia. Maka Nabi panggil Ali, Miqdad. Kejar itu perempuan. Ambil itu surat. Ali kejar segera Miqdad radhiyallahu anhu. Ketemu putih itu perempuan, keluarkan surat. Enggak ada. Ada. Rasul bilang ada, kamu pasti ada. Enggak ada. Ada. Kalau enggak kamu menyerahkan, saya telanjangi kamu. Itu perempuan mau telanjangi, ketakutan betul. Hanya dia keluarkan, dikuncirnya sendiri. Serahkan. Nah, karena tugas hanya mengambil surat, Ali enggak bunuh itu orang. Kurang aja kamu pengkhianat, bunuh enggak. Karena perintah Rasul hanya mengambil surat, enggak ada urusan dengan itu perempuan. Kalau kita kan kita sikat, kita hajar, kita enggak. Udah, bawa surat. Itu perempuan enggak ada ceritanya lagi. Bawa. Nabi panggil Hatib. Hatib, kenapa kamu? Umar marah. Ya Rasulullah, biarkan aku untuk memotong leher dia nih. Pengkhianat. Bang, khianat korah. Nabi katakan sebentar. Dan Hatib katakan, ya Rasulullah, tenang. Jangan tergesa-gesa untuk bertindak kepada saya, ya Rasulullah. Kenapa kau kerjakan demikian, Hatib? Dia katakan, ya Rasulullah, semua sahabat kan punya keluarga di Mekah. Dan masing-masing ada orang yang melindungi. Sementara keluarga aku tidak ada. Aku mengirim surat tadi supaya orang Mekah paham bahwa aku telah berbuat baik sehingga dia dilindungi keluarga aku. Itu saja. Umar marah juga. Memang itu istilahnya kan pengkhianat peperangan. Nabi katakan, wahai Umar, kamu tahu siapa dia? Ahli Badar. Ahli di antara orang yang 313 tersebut. Dan Allah sudah ilangkan kepada ahli Badar, innallahu itwala ahli Badar. Allah sudah melihat pada ahli Badar semua. Dan Allah katakan, if'alu ma syi'tum. Fa inna aghfiru lakum. Perbuat apa yang kalian suka, aku sudah maafkan kalian. Jadi di tengah-tengah Umar dan yang lain melihat kejelekannya Hatib dan jelas memang jelek tadi. Tapi Nabi masih mengingatkan ada kebaikan dia. Yang mana Allah sudah hilangkan, dimaafkan. Bisa begitu, Pak. Bagaimana? Ini Ancol mau kita gembok atau mau? Karena kerja kita semakin hari semakin berat, Pak. Semakin berat. Kitanya sendiri kita tingkatkan, tapi jangan sibuk untuk mengurusi orang lain. Dan teman-teman kita semakin hari kita lihat kebaikan dia ini apa? Kebaikan dia ini apa?
Mungkin dia suatu saat jelek, tapi ada hal yang lain yang kita nggak ngerti, Pak. Yang kita tidak tahu. Dia ternyata utangnya belum dibayar sama kita, sudah jelekan lagi. Sementara kita malam hari ke WC, ternyata WC-nya bersih, ada airnya lagi. Padahal macet. Tahunya siapa? Yang menyiapkan air dia. Kita nggak tahu. Masih ada kebaikan yang kita tidak mengetahui. Siap makan daging atau makan tulang nih, Pak? Tuba liman syaghala aibun ayubin nas, kata Nabi SAW. Beruntung orang yang melihat aib diri sendiri daripada aib orang lain. Dulu ada kartun mau saya tampar, Pak. Nggak kuat. Karena saya cinta betul dengan Pak Zulfakar waktu itu. Cinta betul dengan Pak Zulfakar. Walaupun beliau tentara, beliau banyak bimbing saya. Dan beliau korban banyak. Lain lagi. Bahkan di akhir kehidupan beliau Allah jaga. Dan di antara kelebihan yang saya lihat daripada Pak Zulfakar, dulu Masya Allah susah dakwan. Satunya tentara yang ikut beliau dan pakai baju dinas beliau, dakwah keliling-keliling. Sehingga Muhammad Mustaqim, kamu Amir Indonesia, kamu Amir Indonesia. Dikenal orang Amir Indonesia. Bahkan seluruh dunia kenal Amir Indonesia Pak Zulfakar. Sampai beliau ditasil, kamu 4 bulan. Maulana 4 bulan bagaimana? Saya ini tentara, susah untuk diasin. Yakin pada Allah, kamu sholat 2 rakaat. Nanti saya ajarin doa, kata Muhammad Mustaqim. Ini Pak Muslim cerita. Udah, buat surat doa. Nanti kalau kau ketemu komandan kamu, dia doain gitu. Alhamdulillah dapat izin beliau. 6 bulan malah. 6 bulan. Senang buat Fajr Bakar. Berangkat. Korban habis-habisan banyak. Tahun 96 pemilihan Syuro Indonesia. Dulu Syuro Jakarta tahun 86. Tahun 86 pembentukan Syuro Jakarta. Saya pertama kali jumpa dengan ketika saya dari Mesir. Jumpa, kata Muhammad Palampuri, bulan depan ini musyawarah Indonesia pertama. Kamu di sini saya di markas. Dengarkan bayan saya. Nah, aku belajar terjemah. Nanti untuk kamu akan menterjemah, orang Indonesia akan datang. Dan betul, Pak Dr. Nur, Pak Zulfakar datang juga semua. Datang alhamdulillah, Pak Burhan juga masih ada. Kita jumpa. Dan dibentuk Syuro Jakarta, 7 orang waktu itu. Tapi Amir tetap Pak Zulfakar. Amir Syuro. Bahkan dikemastikan Amir Indonesia. 96 berjalan. Istimewa di sini. Kemudian dilanjutkan dengan Istimewa Rewin. Dan di sana dibentuk Syuro Indonesia. 13 orang. Waktu itu Hadraji bilang, kita sudah keputusan Hadraji tahun 93 nggak ada lagi Amir. Nggak ada lagi Amir. Maka Syuro waktu itu memutuskan Syuro Alami. Faisalahnya Muftizil Abidin, Pak Zulfakar bukan lagi Amir sekarang. Hanyalah salah satu Syuro Indonesia. Tapi yang 13 orang Syuro Indonesia ini, 6 Faisalah, 7 orang kemana. Yang 6 Faisalah ini Pak Dokter sendiri, Pak Zulfakar, Pak Cecep, kemudian Pak Aminuddin, Pak Musli, dengan almarhum Pak siapa? Kiai Abdul Halim, dengan mertuanya Pak Jailani, Ustaz Samsuri. Ajib. Ketika diliburkan itu keamiran, Syuro, Pak Zulfakar tenang. Alhamdulillah. Beliau nggak kecewa. Beliau tidak. Sebenarnya itulah kehebatan Pak Zulfakar. Saya ingat, jadi Khalid bin Walid. Jadi panglima perang, tapi di zaman Umar copot, ganti yang lain. Khalid tenang saja. Maka ketika dipindahkan sorban keamirannya tadi kepada Abu Ubaidah, Khalid nggak marah. Ya. Ditanya, lihat bagaimana perasaan kamu? Kata Khalid, saya berjuang bukan karena saya berjuang karena Allah, bukan karena Umar. Bukan karena Umar. Bahkan Khalid katakan, Abu Ubaidah, jangan grogi sebenarnya. Kalau aku dulu berperang sebagai panglima perang bawa 1 pedang, sekarang sebagai prajurit, aku akan bawa 2 pedang untuk kamu. Dulu waktu jadi panglima, saya bawa 1 pedang berperang. Satunya kan bawa perisai. Sekarang sebagai prajurit membantu kamu, saya akan berperang dengan 2 pedang. Bersedia gitu, Pak? Waktu jadi Amir pegang 1 pedang, tapi setelah jadi makmur, malas ke markas saya, bukan Faisalah juga kan? Enggak. Itu ya kebaikan yang saya lihat daripada Pak Zulfakar, Pak. Di akhir kehidupan beliau agak pikun beliau, sakit, maka beliau duduk saja, senyum saja, senyum saja begitu, sampai beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah jagakan, sehingga orang banyak nggak banyak memuji beliau, nggak banyak memuji beliau tersebut. Allah jaga, diliburkan nggak jadi masalah, dan di akhir kehidupan tidak mendapat pujian begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya menggambar orang tadi? Di akhir kehidupan ada Ustaz, ini apa sekarang kebenjol? Pak Zulfakar nggak keluar lagi sekarang. 3 hari aja nggak terjaga. Kau ngomong gitu, saya tampar kau punya mulut.
Indonesia ini bangunnya karena beliau. Kamu lihat Pak Zulfakar yang kemarin, yang sekarang yang sakit itu. Kamu nggak lihat Pak Zulfakar waktu dia korban habis-habisan? Pakai baju tentara, siapa yang berani? Pak Aminuddin sedang ditangkap polisi, datang Pak Zulfakar ambil pistol, keluarkan anak buah saya. Ditodong itu polisi nggak berani dia. Kita nggak lihat pengorbanan Daun. Itu waktu beliau tugas hari pensiun. Saya sedang lihat Pak Zulfakar agak loyo, jalan kaki dari Bungkagung. Pak Cacep bilang, Lutfi, doakan Bapak kasihan. Kenapa Pak? 1 bulan beliau di sidang. Dari pagi sampai petang diinterogasi. Yang tadi anak beliau, maksudnya apa? Supaya Pak Zulfakar berhenti dari dakwah. Ditanya macam-macam pertanyaan, doang dari mana? Supaya Pak Zulfakar itu letih, akhirnya berhenti daripada dakwah. Saya beliau tegar. Nah, hadirin, maksud saya apa Pak? Kita mengenang orang dahulu. Jangan lihat yang hari ini mungkin dia lemah Pak. Tapi banyak kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang dahulu. Ini apa kerja cuma tim taskil catat-catat saja, tapi dia sendiri nggak keluar. Alhamdulillah kita dimudahkan keluar 4 bulan tiap tahun. 4 bulan jaga. Mungkin tim taskil tadi dia pegawai Pak, belum mampu hanya 12 hari saja. Tapi dengan dia mengatur begitu berapa mengatakan, jangan dihinakan yang tukang masak yang masak itu Pak. Dia miskin Pak, mau kalau 40 hari nggak bisa, nggak punya duit Pak. Dia mau minta juga nggak mau. Tapi dia alhamdulillah berikan waktunya untuk motongkan kambing, motongkan capek sampai terluka. Kita nggak tahu. Darah dia itu mungkin status lebih harga daripada 4 bulannya kita nggak tahu. Ini hubungan kita semua dengan Allah. Kita minta agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita berpandai-pandai melihat kebaikan kawan, Pak. Jadi 3 saja. Udah, doakan teman-teman kita yang di sana. Kemudian abaikan dan sibukkan diri kita. Jangan sibukkan diri untuk mengurusin orang lain. Semakin kuat, semakin kuat. Bahkan hadirin Allah, ciri ini umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mendapatkan musibah, sabaru wahtasabu. Sabaru wahtasabu. Kalau mendapatkan kenikmatan, kita hamadul wa syakur. Mendapatkan kesusahan, sabar. Sabar tadi apa? Enggak lari dari perjuangan. Termasuk dalam kata-kata sabar, kata ulama dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam diangkatkan derajatnya oleh Allah. Tadinya di penjara, sekarang dibebaskan dari penjara, bahkan jadi menteri, akhirnya jadi raja. Jadi raja. Kenapa jadi raja? Beliau kata, innahum mayyattaqi wasbir, fa innallaha yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan sabar, maka Allah tidak akan sia-siakan perbuatan yang berbaik. Nabi Yusuf bertakwa, menjaga diri jangan berbuat maksiat. Digoda oleh perempuan, Nabi bertakwa. Sabar tadi apa? Sabar maksudnya enggak lari daripada perjuangan, tapi juga tidak menceritakan aib orang lain. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digebuk, kemudian dilemparkan dalam sumur tadi, oleh saudara-saudara beliau, tapi oleh musafir ditarik itu ember, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka katakan, kata orang musafir apa? Hadza gulam. Ini anak yang bagus sekali, dibawa, diselamatkan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ajib. Ketika diangkat dari sumur dan dibawa oleh musafir tadi, Nabi Yusuf diam. Nabi Yusuf diam. Kayaknya orang dungu. Orang dungu. Akhirnya dijualnya apa? Fasyaru bisamanin bakhdin. Dijual dengan harga yang murah. Kenapa dijual harga murah? Karena Nabi Yusuf ketika diangkat dari sumur tadi kayaknya loyo, kayak maaf, bukan menghina Nabi Yusuf, tidak. Kayak idiot, nggak ngerti apa-apa. Kalau Nabi Yusuf tegar gagah, mahal harganya. Tapi dikatakan bisa menjadi baksin dengan harga yang murah sekali. Dijual. Karena penampilan Nabi Yusuf waktu itu kayak meringis. Nggak ada. Diam. Kenapa Pak? Untuk menjaga aib saudara saya jangan kebongkar. Karena kalau Nabi Yusuf waktu segar, Nabi Yusuf, kalian tahu nggak saya ini anaknya Yakub, anaknya Nabi. Dan Nabi Yakub dikenal di dunia, Pak. Saya ini digebuk oleh kakak saya. Maka orang akan kembalikan Nabi Yusuf ke rumahnya Nabi Yakub. Bisa dipaham nih, Pak. Jadi kalau Nabi Yusuf mengaku, Pak, saya ini anak Nabi, saya ini dihianati. Kata-kata itu benar. Kata itu adalah benar. Tapi dengan Nabi Yusuf begitu, nanti apa yang terjadi di kembali ke rumah, itu anaknya akan dihukum semua, bisa dihukum pancung, Pak. Tapi Nabi Yusuf dia hanya dijual dengan harga yang murah. Sehingga sabarnya beliau tadi tidak membongkar aib. Tidak membongkar aib. Saya sih sabar dan saya maafkan. Tapi menceritakan. Fa imma rahmatin lintal wa kunta fa'fu anhum wastaghfir
Maafkan tadi selain memaafkan tidak menceritakan. Kalau memaafkan tapi masih menceritakan aib orang lain bukan memaafkan namanya. Itu kurang ajar si Abdullah itu. Tanah saya dijual, tapi saya sudah maafkan. Memaafkan tapi masih menceritakan bukan memaafkan namanya, Pak. Memaafkan tapi masih menutup, jangan diceritakan. Akhirnya dijual dengan harga yang murah. Dibawa ke istana, ke rumah menteri. Baru Nabi Yusuf berpenampilan biasa. Oh ternyata harganya mahal. Semakin hari semakin. Tapi Nabi Yusuf AS tetap tidak menceritakan aib tentang keluarga. Sampai nanti abang-abang beliau datang, Nabi Yusuf tahu ini abang saya. Tetap Nabi enggak bongkar. Sampai terakhirnya mereka tahu, anta Yusuf? Ya saya Yusuf. Berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, Allah angkatkan beliau dari dibebaskan dari dari perbudakan, terus sampai di istana, di penjara sebentar, keluar jadi menteri bahkan jadi raja. Dan berkat kesabaran Nabi Yusuf, itu orang saudara yang memukul tadi, menggebuk tadi, Pak. Bukan dihajar, Allah tutup aibnya, bahkan dikatakan semua anaknya Nabi Yakub jadi nabi semua. Semua anak Nabi Yakub jadi nabi, Pak. Yang gebukin Nabi Yusuf itu jadi nabi, Pak. Preman tadi bisa jadi nabi, apalagi yang bukan preman. Kita ini kan dikasih kerja nabi siapa, Pak? Jahat mana kita ini yang dengan kakaknya Nabi Yusuf? Yusuf digebuk, mau dibunuh, tapi malah masih Allah jadikan nabi. Maka jangan putus asa. Insya Allah Tuhan juga akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa untuk buat kerja kenabian. Bersedia insya Allah. Yang penting tadi hubungan kita pada 6 sifat tadi, dan dengan sesama bagaimana kita menghargai satu sama lain. Kerja kita masih panjang, Pak. Jadi udah jangan ada kesempatan untuk aib-aib daripada saudara kita tersebut. Dan kita usahakan untuk menggunakan bahasa yang baik. Jadi saya ulang-ulangi dengan kawan-kawan. Guru saya almarhum dia kata, Lutfi, Abu Jahal ada, Rasulullah juga ada. Apa? Kau sedang makan nanti, istrinya bawa makanan nggak enak, bikin coto mungkin, ternyata garamnya kurang. Sedangkan dia pencelik, kurang ajar kok. Ini coto apa? Kayak ludah hantu. Waduh, kasihan istrinya, Pak. Sudah capek masak, memotong daging, kadang-kadang terluka, disuguhin suaminya kayak gitu lagi. Kasihan, Pak. Tapi kalau istri yang baik, pengikut suami yang pengikut Nabi, wah soal istriku, kok cotonya enak sekali pagi ini. Bagi kasih garam sedikit. Contohnya anak aplikasi garam sedikit. Kira-kira kalau istri digituin gimana, Pak? Langsung dia lari ke dapur, ambilkan garamnya. Dia sedang, ini garamnya, langsung dia cium leher kita, Pak. Kan tujuannya sama, tujuannya kan minta garam. Cuma cara Abu Jahal pertama dengan cara Rasulullah SAW. Siapa yang mau pengikut Abu Jahal? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa yang ikut Rasulullah SAW? Buktikan sekarang 4 bulan, Pak. Diri. Masya Allah.